Film yang akan saya bahas kali ini berjudul War for the Planet of the Apes yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradari oleh Matt Reeves dan dibintangi oleh Andy Serkis, Woody Harrelson, Karen Konoval, Terry Notary, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi, film ini merupakan sequel ketiga dari seri film Planet of the Apes. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertama dan keduanya, bisa nonton terlebih dahulu. Link ada di deskripsi dan di kolom komentar paling atas. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. 15 tahun sebelumnya, virus ALZ-113 yang juga dikenal sebagai flu simian menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan sebagian besar manusia meninggal, namun tidak dengan kaum kera, yang malah bertambah banyak dan semakin cerdas dari manusia. Kaum kera itu dipimpin oleh Caesar yang sebelumnya mencoba mendamaikan kera dengan manusia. Tetapi sayangnya, Letnan Caesar bernama Koba berkhianat dan membawa awal konflik baru terhadap manusia. Caesar dan kelompoknya kini tinggal di persembunyian yang terletak di hutan Muir. Sementara pasukan militer yang kejam dari faksi militer Alpha Omega turun ke medan perang untuk membasmi kaum kera. Dan inilah awal terjadinya War of the Planet of the Apes. Scan berpindah ke sebuah tim pasukan khusus dari Alpha Omega yang diam-diam bergerak ke arah hutan untuk menyergap markas kaum kera. Mereka dibantu oleh beberapa kera termasuk gorila bernama Red yang mereka sebut sebagai keledai. Mereka lalu menemukan basis pertahanan kaum kera dan menyerangnya secara habis-habisan. Serangan tersebut membuat puluhan kera mengalami shutdown, tetapi hingga lama kemudian pasukan kera lainnya datang untuk membantu. Mereka menghujani para tentara dengan panah dan berhasil membunuh sebagian besar dari mereka. Para tentara yang selamat kemudian ditangkap termasuk kera keledai. Mereka dihadapkan ke hadapan Caesar dan pengikutnya termasuk gorila albino bernama Winter yang merupakan anggota baru di kaumnya. Salah satu tentara mengira kalau Caesar sudah mati, tetapi Caesar mengatakan kalau yang mati bukan dirinya tetapi Koba. Dialah yang menciptakan konflik perang melawan manusia. Jadi secara mistis Caesar tidak memulai perang. Keledai lalu menyambung dan mengatakan bahwa dirinya dan kera yang bergabung dengan Alpha Omega adalah pengikut setia Koba. Mereka rela menjadi babu Alpha Omega hanya untuk memerangi Caesar. Caesar meminta Winter untuk mengurung keledai, sedang tentara yang masih hidup dibebaskan secara cuma-cuma. Caesar mengikat tentara tersebut di atas kuda dan menitipkan pesan kepada kolonel mereka bahwa kera itu damai. Gak lama setelah tentara pergi, Winter memberitahu Caesar bahwa keledai menyerang dirinya dan berhasil melarikan diri kembali ke kamp militer. Caesar dan kera lainnya lalu melakukan upacara pemakaman kera yang gugur. Di waktu yang sama, putra pertama Caesar bernama Blue Eyes dan Letnan Rocket datang. Mereka baru saja pulang setelah melakukan perjalanan panjang guna mencari tempat baru untuk kaum kera. Caesar lalu membawa mereka ke markas, di mana Blue Eyes bertemu kembali dengan ibunya Cornelia dan adiknya Cornelius. Ia juga bertemu dengan kekasihnya yang bernama Lake. Menjelang malam, Blue Eyes dan Rocket menunjukkan sebuah peta yang ia gambar saat menemukan tempat teraman dari manusia. Tetapi sayangnya tempat itu sangat jauh. Winter memaksa Caesar untuk segera pergi ke tempat itu pada malam ini juga, tetapi Caesar menolak karena terlalu berbahaya. Jalan satu-satunya yaitu mencari jalan keluar yang aman dari para manusia. Apes together. Malam harinya saat para kera sedang bobo, Caesar melihat sinar laser hijau yang menyala-nyala di balik air terjun. Caesar mendekati air terjun tersebut dan menemukan tali pengait yang menuju ke bawah. Caesar pun menyadari kalau militer telah masuk ke markasnya. Ia segera meminta Blue Eyes untuk melindungi ibu dan adiknya, sedangkan dirinya akan memberitahu kera penjaga bahwa markas telah disergap oleh tentara.
Caesar dan kera penjaga akhirnya berhasil membunuh beberapa tentara. Saat Caesar kembali ke Blue Ace, ia melihat kolonel pemimpin Alpha Omega bernama McCulloch telah membunuh Cornelia dan Blue Ace. Kolonel lalu melarikan diri sembari menembaki Caesar, tetapi Caesar berhasil menghindar, kemudian mengejar kolonel dengan melompat ke tali pengait. Tetapi sayangnya, kolonel berhasil melarikan diri dengan menjatuhkan Caesar ke air terjun. Setelah itu, Caesar kembali ke markas untuk menangisi jasad Cornelia dan Blue Ace. Caesar diberitahu oleh kera lainnya kalau Winter pergi entah kemana. Beberapa saat kemudian, Caesar menemukan Cornelius yang ternyata masih hidup. Caesar pun memeluk Cornelius dan berjanji akan balas dendam. Keesokan harinya, para kera bersiap-siap untuk pergi ke tempat teraman yang dimaksud. Di sini, Caesar menyerahkan Cornelius kepada Lake dan memutuskan untuk pergi mencari kolonel seorang diri guna berbalas dendam. Caesar kemudian pergi dengan menunggangi kuda, sementara rombongan kera pergi ke arah berlawanan. Di tengah jalan, Caesar diikuti oleh Maurice, Rocket, dan Luca yang mengungkapkan keinginannya membantu Caesar. Tentu saja Caesar menolak, tetapi mereka bersikeras karena mereka ingin melindungi pemimpinnya. Caesar pun dengan terpaksa mengizinkan ketiganya untuk ikut. Singkat cerita, mereka menemukan pedesaan kecil di mana mereka bertemu seorang pria yang sedang membawa kayu bakar. Pria itu mencoba menembak Maurice, tetapi ia lebih dulu dibunuh oleh Caesar. Caesar menemukan tato AO di leher si pria, yang artinya dia salah satu kelompok dari Alpha Omega. Tetapi Caesar berpikir kenapa dia ditinggalkan oleh kelompoknya. Caesar dan ketiga temannya lalu memasuki sebuah gubuk, di mana mereka menemukan gadis kecil yang tidak bisa berbicara bernama Nova. Caesar memutuskan untuk tak membunuhnya dan lebih memilih mencari barang-barang yang bisa digunakan. Maurice yang baik hati mendekati gadis tersebut. Ia memberikan boneka kecil yang terlihat memiliki tetesan darah di kepalanya. Di sini masih menjadi komedi kenapa gadis itu tidak bisa berbicara dan juga kenapa mereka ditinggalkan begitu saja. Maurice lalu meminta Caesar untuk membawa gadis tersebut. Karena kasihan, Caesar pun mengizinkannya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka menemukan kamp militer di mana ada Winter di sana menjadi babu. Caesar, Maurice, Rocket, dan Luca lalu diam-diam menyusup ke dalam kamp untuk menemui Winter. Di sini Winter mengaku telah membelot ke sisi manusia setelah keledai berjanji akan membawa Winter ke dalam keselamatan jika membebaskan dirinya. Ternyata Winter juga telah memberitahu kolonel tentang keberadaan markas kera. Caesar dengan marah mengatakan kalau istri dan putranya terbunuh oleh kolonel. Winter lalu memberitahu Caesar kalau kolonel sedang melakukan perjalanan ke sebuah benteng Takeshi karena ada rumor tentang adanya pasukan manusia lain yang akan menyerang kolonel. Di saat itu juga ada dua tentara berdiri di samping tenda. Caesar pun mendekap Winter agar ia tak berbicara. Setelah tentara pergi, mereka menemukan kalau Winter telah mati akibat kehabisan nafas didekap oleh Caesar. Pagi harinya, Caesar, Nova, dan ketiga kera mengikuti pasukan Alpha Omega yang akan pergi ke benteng perbatasan Takeshi. Sesampainya di pegunungan bersalju, mereka mendengar suara tembakan dari pasukan. Setelah pasukan pergi, Caesar dan teman-temannya menemukan 3 jasad tentara dan salah satunya masih hidup. Caesar bertanya kepada tentara yang masih hidup, kenapa kau ditembak oleh pasukannya sendiri? Tentara tersebut terlihat tidak bisa berbicara dan menunjuk ke arah Nova kalau dirinya sama seperti dia. Caesar lalu mengakhiri penderitaan si tentara dengan menembaknya. Saat keempat kera sedang memantau pergerakan Alpha Omega, sesosok makhluk kerdil berjaket muncul dan mencuri senapan. Luca memergoki makhluk tersebut yang membuat makhluk itu melarikan diri dengan menaiki kuda. Caesar dan teman-temannya lalu mengejar makhluk itu, sampai akhirnya mereka menyudutkannya di sebuah bangunan terbelenggu. Makhluk itu kemudian menunjukkan diri, dan ternyata dia seekor simpanse yang menyebut dirinya sebagai Bad Ape.
Bad App berbicara menggunakan bahasa Inggris dan menawarkan jaketnya kepada Nova. Bad App lalu bercerita di mana dulu ia tinggal di kebun binatang sebelum flu simian menyerang. Bad App memberikan mereka makanan yang memiliki label California Border. Caesar bertanya dari mana kau mendapatkan makanan ini. Bad App menjawab kalau makanan ini berasal dari kamp karantina manusia. Caesar menyadari kalau kamp itu kemungkinan tempat yang Kolonel tuju. Caesar meminta Bad App untuk mengantarkannya ke sana, tetapi Bad App menolak. No, God, you rest, stay here with me. Saat mereka beristirahat, Bad App dan Caesar berbicara tentang keluarga mereka masing-masing, di mana Caesar ingin membalas dendam kepada prajurit yang telah membunuh keluarganya. Bad App juga bercerita kalau dirinya memiliki anak, tetapi anak itu diambil oleh tentara dan menjadikannya sebagai babu. Dari sinilah semangat hidup Bad App kembali bangkit. Dari sinilah semangat hidup Bad App kembali bangkit, dan akhirnya ia mau mengantarkan Caesar ke kamp karantina. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju ke kamp. Setibanya di sana, Caesar dan Luka memantau pergerakan kamp dan menemukan para tentara sedang memasang tiang. Bersamaan dengan itu, dua tentara secara tiba-tiba menyerang mereka. Luka membunuh dua prajurit tersebut, tetapi ia terluka parah di bagian perutnya akibat tertusuk senjata. Sebelum meninggal total, Luka memberitahu Caesar bahwa setidaknya dirinya bisa melindungi Caesar kali ini. Setelah Luka meninggal, Caesar mengatakan bahwa inilah mengapa dirinya ingin melakukan perjalanan sendirian, yaitu tidak ingin ada korban jiwa. Maurice lalu memberitahu Caesar kalau sekarang kebenciannya terhadap Kolonel membuat Caesar seperti Koba. Caesar kemudian menyuruh mereka untuk pergi, sedangkan dirinya memutuskan untuk menuju ke camp. Malam harinya, Caesar menemukan beberapa kera yang tergantung di tiang-tiang. Saat ia melihat ke arah camp, Caesar melihat kaumnya sudah ditangkap oleh pasukan Alpha Omega. Salah satu kera yang masih hidup lalu memberitahu Caesar bahwa rombongan kera yang akan menuju ke tempat teraman disergap oleh pasukan Alpha. Caesar pun langsung lemas dan merasa bersalah telah memisahkan dirinya dari rombongan. Bersama dengan itu, Red muncul dan memukul Caesar sampai pingsan. Caesar kemudian terbangun dan mendapati dirinya diikat di hadapan Kolonel. Caesar mengatakan kepada Kolonel kalau kedatangannya ke sini yaitu untuk membunuh Kolonel karena ia telah membunuh keluarganya. Kolonel lalu minta maaf kepada Caesar karena dirinya tidak tahu kalau kera yang dibunuh adalah keluarga Caesar. Caesar lalu dibawa ke kandang, di mana ia melihat kera bocil dan kera dewasa di kandang dalam kandang yang berbeda. Caesar juga melihat Cornelius yang berteriak higienis memanggil namanya. Keesokan harinya, Caesar diperlihatkan pasukan kolonel yang begitu banyak dan kuat. Mereka bersama-sama berteriak, "Tentara harus hitam." Para kera kemudian dipaksa bekerja untuk membangun tembok besar. Para kera yang belum makan dan minum selama 2 hari pun mulai kewalahan. Salah satu orang utan tak sengaja jatuh dan mengakibatkan tembok powal. Kolonel lalu memerintahkan Red untuk mencabuk orang utan tersebut sebagai hukumannya. Caesar yang tak tega melihatnya pun berteriak kepada Red untuk berhenti. Karena sedikit membantah, Caesar dan orang utan itu pun dibawa ke hadapan kolonel, di mana kolonel membunuh si orang utan tanpa belas kasihan. Caesar dicambuk beberapa kali oleh Red sampai ia lemas tak berdaya. Kolonel lalu menodongkan pistol ke arah Caesar dan menyuruh Caesar untuk memerintahkan kaum kera untuk bekerja. Tetapi Caesar menolak karena kaumnya tidak diberi makan dan minum. Lake dan kera lainnya lalu kembali bekerja agar Caesar tidak ditembak oleh kolonel. Di sisi lain, Maurice, Rocket, Nova, dan Bad App memantau Caesar di atas bukit. Mereka mulai merancangkan sesuatu untuk membebaskan kaumnya.
Pada malam harinya, Red dan prajurit bernama Pressure membawa Caesar ke hadapan kolonel. Caesar sekali lagi meminta kolonel untuk memberikan makanan kepada kaumnya karena mereka butuh tenaga. Caesar juga menyebut kalau kolonel tidak memiliki hati nurani. Sebrikap. Kolonel lalu mengatakan kalau Caesar memiliki niatan untuk membunuhnya, tetapi Caesar menjawab kalau kolonel juga tega membunuh kaumnya sendiri, yaitu 3 tentara sebelumnya. Kolonel kemudian memberitahu Caesar tentang putranya yang juga seorang prajurit. Sampai akhirnya ia terkena flu simian dan mulai kehilangan akal sehat serta kemampuan dalam berbicara alias bisu. Kolonel pun terpaksa membunuh putranya dan juga tentara yang terkena flu simian karena ia tahu kalau mereka akan berperilaku seperti orang primitif. Jadi bisa disimpulkan kalau orang yang terkena flu simian, sifat kemanusiaannya secara perlahan akan hilang. Mereka juga tak bisa lagi berbicara layaknya seorang kera. Artinya, flu itu membuat manusia seperti orang primitif, sedangkan kera malah seperti manusia. Kolonel lalu menjelaskan bahwa tembok besar yang ia bangun bertujuan untuk pertahanan militer, guna menghadang kekuatan militer lain yang akan datang menyerang pasukannya. A holy war will be the last of our kind. We will become your cattle. Di kejauhan, Maurice dan kelompoknya tak sengaja menemukan terowongan yang mengarah ke camp. Ia pun memiliki rencana, yaitu menggunakan terowongan ini untuk membebaskan para kera. Pagi harinya, kolonel akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan makan dan air kepada kera, kecuali Caesar. Selama dipasung, Caesar berhalusinasi melihat Koba yang memberitahu Caesar untuk bergabung dengannya. Kondisi Caesar kini sangat lemah. Ia kemudian dimasukkan ke dalam kandang agar mati secara perlahan. Pada saat itu juga, Caesar didatangi Nova yang entah dari mana asalnya bisa masuk ke camp. Nova memberikan makanan dan minuman kepada Caesar, serta boneka miliknya yang masih ada bercak darah di kepalanya. Caesar melihat Nova dari kejauhan. Ia pun segera masuk ke dalam camp guna mengalihkan perhatian tentara agar Nova bisa keluar. Setelah Nova keluar dari camp, Rocket dihajar habis-habisan oleh Red, kemudian dimasukkan ke dalam kandang bersama kera lainnya. Di sini Rocket memberikan semangat kepada Caesar agar ia niat menyelamatkan kaumnya sendiri. Keesokan harinya, Kolonel mengeluarkan Caesar dari kandang untuk menyuruhnya bekerja. Kolonel lalu tak sengaja menemukan boneka milik Nova dan menyimpannya sebagai tanda bukti BPKB. Saat para kera sedang bekerja, Caesar dan Rocket saling berkomunikasi, di mana Rocket memberitahu jarak kandang kera dewasa dan kera bocil kepada Caesar. Caesar lalu memberitahu kepada Maurice melalui kode sandi Morse. Di malam berikutnya, Maurice, Bad App, dan Nova mulai menggali terowongan. Maurice mencoba menggali di kandang kera bocil, sedangkan Bad App menggali di kandang kera dewasa. Penggalian tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan Bad App menemukan kandang kera dewasa. Bad App lalu mengeluntup melalui galian dan bertemu Rocket yang sudah menceritakan kepada kera lain bahwa dirinya sedang merencanakan sesuatu. Bersama dengan itu, air secara tiba-tiba muncul melalui terowongan, di mana terowongan itu sebenarnya mengarah ke kandang kera bocil. Maurice pun dengan terpaksa menutup terowongannya. Rocket memberitahu Caesar kalau terowongan yang mengarah ke kandang bocil mengalami banjir. Caesar lalu memiliki ide lain, yaitu mengambil kunci kandang dari salah satu penjaga. Rocket kemudian membuat pengalihan dengan melempari tai ke leher penjaga. Hal itu membuat penjaga marah dan terpancing untuk mendatangi kandang. Saat si penjaga memasuki kandang, ia langsung ditarik ke terowongan oleh Maurice dan ditengkel sampai pingsan. Caesar dan Rocket lalu diam-diam pergi ke kandang kera bocil, di mana Caesar bertemu kembali dengan Cornelius. Caesar kemudian mengirim kera bocil ke kandang kera dewasa melalui kabel. Setibanya di kandang dewasa, semua kera langsung melarikan diri melalui galian yang sudah dibuat oleh Maurice.
Sebelum pergi, Caesar memberitahu Rocket bahwa dirinya seperti Koba yang tidak bisa melepaskan kebenciannya terhadap kolonel. Caesar menyuruh Rocket untuk memimpin kerombongan, sedangkan dirinya kembali ke kantor kolonel untuk menyelesaikan misinya. Di waktu yang sama, kekuatan militer saingan Alpha Omega datang menyerang. Mereka meluncurkan mercon ke arah camp. Caesar berhasil masuk ke dalam kantor dan menemukan kolonel tergeletak dalam keadaan mabuk. Caesar mengambil sebuah pistol lalu menodongkannya ke arah kolonel. Kolonel terlihat mencoba berbicara, tetapi ia kehilangan suaranya alias bisu. Ternyata, kolonel telah terjangkit flu simian melalui boneka milik Nova. Artinya, Nova juga terjangkit flu simian. Itulah kenapa Nova tak bisa berbicara. Caesar akhirnya mengurungkan niatannya untuk membunuh kolonel, tetapi kolonel mengambil alih pistolnya lalu melakukan bunuh diri. Pertempuran kini semakin berkecamuk. Para kera berhasil lolos dari camp, sedangkan Caesar mengambil sabuk granat dan mencoba untuk melemparkannya ke tangki bahan bakar. Tetapi ia lebih dulu dipanah oleh Precier. Red yang sedang membantu tentara lain akhirnya tak tega melihat kaumnya ditembaki. Ia pun membelot dengan menembak Precier, namun setelah itu ia ditembak mati oleh tentara lain. Caesar kemudian melemparkan granat ke arah tangki dan berhasil meledakkan seluruh fasilitas. Untung saja Caesar berhasil menghindar. Caesar lalu keluar dari camp, di mana ia melihat ribuan tentara lain berhasil mengepung pasukan Alpha. Beberapa tentara kemudian melihat Caesar dan bersiap untuk menembaknya. Tetapi tiba-tiba longsoran salju mulai turun akibat dari ledakan. Caesar dan kera lainnya pun segera berlari ke arah bukit, sedangkan semua tentara mati tertindih longsoran salju. Caesar, Nova, dan sebagian besar kera selamat dari longsoran tersebut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat teraman yang terletak di balik gunung berbatu. Setibanya di sana, para kera bersorak gembira. Begitu juga dengan Rocket, Maurice, dan Caesar. Di sini, Maurice melihat luka di dada Caesar yang terlihat sangat parah. Caesar memerintahkan Maurice untuk menjaga Cornelius. Maurice lalu meyakinkan Caesar bahwa Cornelius akan tahu siapa Caesar dan apa yang sudah Caesar lakukan untuk keluarganya. Caesar kemudian meninggal sambil ditangisi oleh Maurice. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film War for of the Planet of the Apes. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jagalah korek gas kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.